Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Nah, hari ini kita kembali bertemu dengan mata pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, adik-adik, materi pokok kita pada hari ini adalah biografi Sunan Gunung Jati dan perannya. Jadi di sini sebelum kita masuk ke materi, Ibu menyampaikan walaupun pertemuan kita pada hari ini adalah online, tetapi jangan lupa bersemangat ya. Ya, adik-adik, sebelum Ibu lanjut ke materinya, apakah di sini adik-adik sudah ada yang tahu apa atau siapa Sunan Gunung Jati? Nah, baik. Mungkin di sini sudah ada yang tahu atau ada yang juga belum tahu. Jadi di sini mari kita sama-sama belajar. Tolong diperhatikan ya dan didengar baik-baik karena kita hari ini belajar adalah belajar online, jadi dapat diperhatikan sekali. Nah, kita masuk ke materi yaitu Sunan Gunung Jati. Di sini ada bagian A, biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai nama lain, yaitu Syarif Hidayatullah. Jadi adik-adik sekalian, ia selain mempunyai nama Sunan Gunung Jati, ia juga mempunyai nama lain yaitu Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Pangkungwati. Dalam berdakwah, ia mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung atau Gunung Jati dekat Cirebon. Nah, ayahnya Sunan Gunung Jati bernama Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim. Nama ibunya yaitu Nyai Rara Santang. Nah, adik-adik, itulah biografi dari Sunan Gunung Jati. Jadi kalian sudah bisa sudah tahu ya siapa Sunan Gunung Jati itu. Nah, terus kita masuk ke selanjutnya yaitu bagian B. Peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Gunung Jati punya peran penting dalam mengembangkan agama Islam, yaitu berperan sebagai ulama dan penguasa dalam Islam. Usaha dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati mula-mula sebagai guru agama dengan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada pendidik di sekitar. Ia dikenal dengan Maulana Jati. Jadi adik-adik sekalian, ia selain mempunyai nama Syarif Hidayatullah, ia juga dikenal dengan Maulana Jati. Strategi dakwahnya dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dengan pernikahan. Ia menikah pertama kali dengan Nyai Babadan, yaitu putri Ki Gedeng Babadan. Ia membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga Babadan. Materi yang terakhir, yang selanjutnya, Sunan Gunung Jati juga pada masa kepemimpinannya ia memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah dengan melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah di Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana. Nah, adik-adik sekalian yang belum tahu apa itu sarana dan prasarana, yaitu adalah pembangunan tempat-tempat umum yang seperti sekolah dan tempat olahraga atau tempat terbuka. 3. Membangun transportasi darat, lautan, dan sungai. Membentuk pasukan Jayabaya. Yang terakhir, menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Keberhasilan Sunan Gunung Jati menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten menjadikan Islam cepat meluas, berkembang dan meluas di bumi Sunda.
Nah, adik-adik sekalian, itulah materi kita pada hari ini yang kita dipertemukan dengan secara online, tapi tetap bersemangat. Ibu harap kalian dapat mengerti dan dapat didengar dengan baik, dapat disimpan di pikiran kita materi yang Ibu jelaskan ini tentang Sunan Gunung Jati dan perannya. Lebih dan kurangnya, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.